Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala murid yatin amma ba'du. Saya mewakili dari pengurus MUS atas nama Ahmad Auzahi, bagian dari Tarbiyah, artinya dari Departemen Tarbiyah. Nama saya Muhammad Hakim Ridho, selaku Ketua Bagian Tatib. Nama saya Ahmad Rahmatul Maula, selaku muadzin Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy'ariyah. Nama saya Muhammad Fakhrul Humam, biasa dipanggil Mbah Huma. Di sini saya sebagai tukang kentong Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy'ariyah atau dikenal dengan Pondok MUS. Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy'ariyah adalah pesantren yang berbasis salaf, yang mengajarkan buah pemikiran ulama-ulama terdahulu yang terkandung dalam kitab-kitab terus. Di Pondok MUS ini bukan hanya diajarkan teori-teori yang diajarkan oleh ulama salaf, namun para santri juga dididik untuk membiasakan perilakunya sesuai ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab salaf. Salah satunya seperti sholat berjamaah 5 waktu. Pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Sa'id Abdur Rahim ini mewajibkan para santrinya untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Tak lain adalah untuk menanamkan kebiasaan tersebut. Sebelum jamaah dilaksanakan, pengurus pondok rutin melakukan obrakan pada santri agar mempersiapkan diri, lekas berwudu, berpakaian rapi, dan melaksanakan intizar di musola, mulai sholat subuh sampai sholat isya. Pengurus selalu melakukan obrakan pada santri, bahkan ada absensi pengurus untuk melapor bahwa dirinya telah melaksanakan obrakan dengan melakukan fingerprint. Hal tersebut bukanlah berlebihan, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Pondok MUS mewajibkan pengurusnya untuk melakukan obrakan sholat jamaah pada santri, adalah merupakan bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Tak segan, sebagian pengurus ada yang bersikap tegas dalam melaksanakan tugas pengobrakan. Hal demikian pun juga dilegalkan oleh syarak karena merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya, seorang pengurus melakukan penegasan semacam ini setelah mempertimbangkan tahapan-tahapan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kentongan itu waktunya 10 menit sebelum iqomah. Pemukulan kentongan ini tujuannya agar jadi tanda supaya para santri ini bersiap, sedia, dan bergegas untuk menuju musola. Utamanya yang belum melaksanakan intidor jamaah. Jadi dalam jamaah di PP MUS ini ada namanya intidor atau menunggu persiapan sholat jamaah. Banyak santri yang menggunakan waktu intidor untuk menambah hafalan, membaca Al-Quran, mutolaah kitab, membaca wirid, atau ibadah lainnya. Nah, ada sejarah penting tentang kentongan di PP MUS ini. Dahulu, sebelum penggunaan kentongan, alat untuk memberi tanda dekatnya waktu sholat adalah lonceng yang berada di sebelah selatan musola. Nah, pada pertengahan pengajian Syekhina, Yai Said, beliau dawuhan yang mana pada intinya adalah bentuk lonceng ini tidak pas, artinya kurang pas lah.
karena serupa dengan kelenteng yang digunakan oleh umat non-muslim. Nah, akhirnya diputuskanlah untuk memakai kentongan. Jadi ada 7 kali pukulan. Nah, ini ada filosofinya. Filosofinya adalah 5 kali kentongan ini menunjukkan rukun Islam, sedangkan 2 ini menunjukkan sholat. Itu yang saya dengar dari pendahulu saya. Di sebelum saya itu sudah ada yang bertugas memukul kentongan menggantikan beliau Syekhina Muhammad Said Abdur Rahim, yakni Kang Gunarso. Namun sebelum itu juga ada yang lain, dan itu tidak diceritakan oleh beliau. Imam sholat berjamaah di pondok ini adalah beliau langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Said Abdur Rahim. Beliau istiqomah setiap hari mengimami sholat berjamaah, kecuali apabila ada uzur hingga benar-benar tidak bisa mengimami, maka imamnya adalah badal dari pengurus yang ditugaskan untuk menjadi imam. Setelah jamaah usai, dilanjutkan dengan membaca wirid. Wirid yang dibaca di PPMUS sedikit berbeda dengan kebiasaannya. Jika umumnya wirid setelah sholat dengan membaca bacaan tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali, maka di PPMUS ini diperpendek hanya 10 kali, sesuai dengan sabda Nabi dalam kitab Adkar, khoslatani au khullatani la yuhafidhu alaihima abdul muslimun illa dakhalal jannah huma yasirun wa may ya'mal bihima qalilun yusabbihullahu ta'ala dubura kulla salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran fadzalika khamsun wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Al-Hadis. Ada 2 kebiasaan yang seorang muslim tidak menjaganya kecuali ia masuk surga. 2 kebiasaan itu ringan, tapi yang dapat mengamalkan hanya segelintir, yaitu setiap kali selesai sholat fardu membaca tasbih 10 kali, membaca hamdalah 10 kali, dan membaca takbir 10 kali. Jumlahnya 150 kali di lisan, tapi menjadi 1.500 pahala di mizan. Di samping itu, salah satu hikmahnya adalah lebih memperbanyak porsi waktu belajar para santri. Karena kita tahu mencari ilmu lebih utama dari ibadah sunnah. Khusus setelah jamaah sholat subuh, pembacaan wirid disambung dengan pembacaan Al-Quran serentak. Hal ini bertujuan membentuk kepribadian santri yang terbiasa membaca Al-Quran. Begitulah selayang pandang tentang aktivitas jamaah di Pondok Pesantren Mahadul Ulum Azhariyah.